Ale. Oke. Nah, trias politika dari Montesquieu ini sangat berpengaruh terhadap dunia secara umum ya. Jadi banyak sekali yang pakai teorinya dia ini di dunia ya. Salah satunya Amerika ya. Dia kemukakan ini teori pada saat revolusi Prancis ya, sebelum revolusi Prancis ya, pada tahun 1700-an ya. Nah, di situ mereka mengkritik Raja Louis di Prancis ya, karena dia itu menjadikan rakyat itu di dalam 3 bagian seperti ini ya. Kita pakai ini saja. Nah, dia menjadikan masyarakat dalam 3 bagian. Yang pertama, jadi dia bagi di dalam kelas-kelas begitu ya. Mana yang tidak? Dia bagi ke dalam 3 kelas. Yang kelas paling atas itu adalah kelas orang kaya. Orang kaya. Istilah bahasa Prancisnya adalah bourgeois. Siapa pernah dengar kata ini? Pasti pernah lah ya. Bourgeois. Kemudian yang kelas kedua adalah orang yang bekerja sama dengan orang kaya, itu mereka ke orang menengah begitu ya. Itu biasanya adalah prajurit atau tentara ya. Prajurit atau tentara-tentara, kemudian feodal, masyarakat feodal. Pernah dengar feodal? Tidak, Pak. Feodal itu adalah pemilik tanah. Masyarakat yang feodal itu berarti zaman yang orang-orang masih pemilik tanah itu masih berkuasa. Ya. Kemudian yang terakhir ini adalah masyarakat biasa. Ya, seperti ini dulu Perancis. Ini negara Perancis. Jadi jumlahnya juga ya, itu di yang pertama ini masyarakat itu di sini masyarakatnya sekitar 80% ya, sekitar 80% ada di sini ya. Jadi kelas masyarakat biasa, kelas orang miskin yaitu ada di 80%. Nah, sedangkan yang kelas orang ini menengah ini paling cuman 10%. Kemudian kelas orang atas ini paling ini 10 sampai 15. Nah, ini paling cuman 5% maksimalnya. Nah, jadi dibikin seperti ini ya. Kemudian negaranya berjalan seperti apa? Negaranya berjalan seperti ini. Jadi orang
borju ini, orang borjuis ini, mereka sudah menjadikan diri mereka seperti raja begitu ya di negara ini. Jadi mereka menggunakan masyarakat biasa itu sebagai alat ya, dalam kutip alat untuk bekerja buat mereka, memperkaya mereka dan lain-lain. Jadi seperti itu ya. Lebih parahnya lagi di sini di negara Prancis, masyarakat yang kelas bawah ini diberikan namanya sesuatu yang bebani mereka lagi ya, diberikan pajak. Dikasih pajak lagi mereka ya, sudah miskin dikasih pajak. Jadi masyarakat sengsara. Nah, pada waktu itu ya, melihat kekuasaan ini akhirnya mereka merencanakan sebuah protes besar-besaran ya, akhirnya nanti singkat cerita lahirlah revolusi Prancis. Nah, berkat revolusi Prancis ini negara Prancis, orang-orang di Prancis mulai membentuk pemerintahan. Ya, orang-orang yang protes ini mulai membentuk pemerintahan menurut pemikiran mereka, ya. Menurut pemikiran mereka. Jadi masyarakat ini mereka membuat pemerintahan. Nah, disitulah banyak ide-ide tentang pemerintahan. Ya. Nah, salah satunya disampaikan oleh Montesquieu ini ya, atau nyamuk. Oke. Nah, dia memberikan 3 hal ini, mengungkapkan 3 hal ini, tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada lagi pembagian kelas seperti ini ya. Tujuannya untuk tidak ada pembagian kelas seperti ini. Orang borju, prajurit dan ini. Jadi di masyarakat semua memiliki hak yang sama. Itu penting sekali. Semua orang harus punya hak yang sama. Asik. Bagus juga tulisannya pakai yang sama. Oke. Nah, ini diadopsi oleh banyak negara ya. Diadopsi oleh banyak negara, termasuk Amerika. Siapa yang tahu Amerika merdeka tahun berapa? Kalau tanya tentang Indonesia udah biasa ya kan? Sambil tutup mata tidur juga ngigau tahu Indonesia merdeka tahun 1945 ya. Kalau Amerika ada yang tahu? 1776, Pak. Ya, 1776 betul ya. Abad ke-18. Nah, ya jadi itu juga menjadi dasar dari negara Amerika. Mereka di sana membangun sebuah negara yang punya pemerintahan seperti ini. Pemerintahan kenapa harus dipikirkan? Karena itu sangat penting untuk keberlangsungan negara. Ya. Memangnya kita mau seperti yang terjadi di Prancis ini? Siapa yang mau hidup seperti yang di Prancis ini pada pemerintahan seperti ini? Siapa yang mau? Ada? Ini saya juga nggak mau ya, karena di situ orang, jadi masyarakat yang di bawah itu diperlakukan seperti budak ya, pekerja untuk memperkaya orang kelas atas. Pertanyaannya, apakah di Indonesia ini masih terjadi?
Nah, itu nanti kalian renungkan ya. Kalau pemerintahan Indonesia itu gimana? Apakah pemerintahan Indonesia masih seperti itu? Apa yang dirasakan ya menurut pengamatan kalian? Apakah di Indonesia sudah cukup adil atau belum? Ya. Nah, makanya kita di sini di Indonesia di Tuhan menganut demokrasi yang melihat pada nilai-nilai ini. Pembagian kekuasaan yang adil. Oke. Nah, setelah itu ini. Kita sudah melihat tadi ya, orang-orang di sejarahnya gimana tentang itu semua. Nah, kita lanjut di pembagian kekuasaan di Indonesia. Akhirnya Indonesia pakai ini ya, membagikan kekuasaan DPR ini supaya kekuasaannya dapat terbagi. Presiden tidak semena-mena ya. Kemudian kekuasaan tertinggi berada di legislatif atau di masyarakat. Bahkan kalau presiden macam-macam bisa diberhentikan oleh MPR ya. MPR bisa sidang lalu memberhentikan presiden. Waktu itu kita sempat dengar ya, kalau kalian suka baca berita, ada maklumat presiden. Nah, di Indonesia seperti itu ya, lembaga-lembaga seperti ini. Nah, kita ke tugas. Udah lama belajar sama Pak Dedi, tapi belum ada tugas. Asik banget. Oke. Sekarang Pak Dedi akan bagikan sekalian bagaimana tugas yang akan Pak Dedi ambil buat kalian. Pak Dedi berikan buat kalian di unit ini. Yang pertama, informatif kedua ya. Informatif pertama kalian sudah ada di form waktu itu ya. Informatif kedua. Nah, sekarang kalian nanti akan membuat sebuah mind map. Pernah tahu mind map? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu ya? Shalom. Nggak apa-apa Shalom, bebas berekspresi. Saya juga mau pakai biar sama kayak kalian. Jadi di pelajaran PKN penilaiannya seperti ini. Oke, formatif kedua kalian akan membuat mind map dengan poin-poin di bawah ini ya. Kalian akan memilih sebuah lembaga, memilih satu lembaga secara umum ya. Misalnya antara tiga pilihan itu ya, legislatif atau yudikatif atau eksekutif. Nah, kalian pilih antara tiga ini ya, atau di sini berarti salah satu. Kemudian kalian buatkan identitasnya lembaga pemerintahan tersebut. Ya.
artinya siapa kepalanya, ada beberapa orang di sana, ada ininya di sana gimana, tingkat kekuasaan lembaga dalam pemerintahannya gimana, fungsinya apa, tujuannya apa, sama contoh hasil kerja lembaga itu. Ya, nah itu saja. Jadi pertama ya, misalnya legislatif, kalian pilih legislatif. Berarti kalian membuat mind map tentang legislatif. Jadi kita contohkan di sini ya. Saya contohkan langsung. Misalnya saya pakai ya, pakai ini. Bisa tulis nggak sih ini? Oh, bisa nanti. Nah, misalnya saya pakai sheet yang ini. Nah, legislatif. Nah, misalnya saya pakai yang ini. Kemudian saya bikin deh mind map-nya. Legislatif itu ada apa saja sih? Berarti ada lembaga, ada ya DPR, terus ini DPD, pokoknya tadi ya, semuanya itu ya. Terus di sini deskripsinya. DPR itu di sini. DPR itu apa? Misalnya DPR itu lembaga perwakilan masyarakat. Di sini fungsinya apa, tujuannya apa. Di situ pokoknya terus. Ya, kemudian DPD itu apa gitu ya. Terus sampai semua selesai ya. Nah, misalnya apa lagi? MPR. Pokoknya gitu ya. Bikin terus penjelasannya harus sesuai dengan ini yang diminta. Ya, oke? Paham? Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Pak. Ya. Berarti pilih dari ketiga itu, legislatif, yudikatif, atau eksekutif, pilih salah satunya. Ya. Oke. Nah, kalau kalian bisa ada informasi semua, kalian berhak dapat 100. Oke? Pak, bisa ulang? Kak, saya kurang mengerti apa yang Pak jelas. Nanti kau lihat rekaman saja ya. Pak. Ya Pak, makasih. Pak, bisa tolong jelas itu Kak buat sumatif apa? Oh, yang Bahasa Indonesia. sumatifnya ya. Nah, sumatifnya ini Pak sekalian jelasin ulang ya ini Cecil. Sumatifnya itu kalian buat, ini ada rubriknya di atas. Buat seperti ini. Jadi kalian dari dalam, kan tadi sudah pilih yang lebih besar ya, area lebih besar, artinya legislatif, yudikatif, eksekutif. Kok eksekutif? Eksekutif. Nah, dari sini kalian pilih lagi satu. Pilih satu ya. Misalnya di eksekutif, kalian mau pengen sekali lihat contohnya, kalian pilih Kementerian Keuangan. Nah, kalian telusuri lembaga ini. Jadi pilih lebih dalam dari apa namanya 3 lembaga pemerintahan ini. Ya, pilih.
dia itu ngurusin apa, ya. Sekarang itu anggotanya berapa orang, sekarang itu dipimpin oleh siapa, kemudian ini ya, pasti tujuannya untuk apa, fungsinya apa, kemudian tugas-tugasnya, ya. Kemudian semua, pokoknya informasi deskripsikan dengan jelas mendalam mengenai makna lembaga itu. Satu lembaga pemerintahan, jelaskan ini ya, makna tentang lembaga pemerintahan itu ya, tugas-tugasnya dan lain-lainnya. Kemudian kalian dijelaskan di mana, bisa dibuat di dalam media presentasi apa aja ya. Bisa video, bisa PowerPoint, bisa Word, bisa infografis. Tahu infografis? Infografis itu seperti poster yang ada gambar-gambar dan ada catatan-catatan tentang informasi tentang isinya. Begitu ya. Nah, kemudian kalian ada refleksi kinerja pemerintah dan memberikan masukan sesuai dengan pemahaman tentang kekuasaan yang sebenarnya. Kekuasaan yang benar ya. Kalian bisa cari masalah-masalah di dalam lembaga itu seperti apa. Nah, ini kan kalian di bahasa Indonesia kalian teks deskriptif ya? Atau Observasi. oh ya. Nah, kalian pakai cara-cara untuk mengobservasi